Ya, alasannya ya, kenapa ini menjadi sangat krusial seperti itu. Nah, langsung saja yang pertama, pertanian itu memungkinkan kita untuk memproduksi pangan sendiri di dalam negeri. Ya. Ini sangat penting ya, karena dengan demikian kita tidak terlalu bergantung lagi pada impor nantinya. Dalam situasi krisis global atau ketidakstabilan ekonomi, memiliki pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan adalah hal yang sangat vital ya. Dengan kata lain, kemandirian pangan membuat kita lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, saat terjadi pandemi COVID-19 kemarin tuh ya, negara-negara yang mampu memproduksi pangan sendiri lebih mampu menghadapi disrupsi pasokan global. Ya, lalu yang kedua, pendengar, juga dengan memproduksi pangan sendiri, kita dapat mengendalikan harga pangan di pasar domestik. Jadi ini membantu mencegah lonjakan harga yang bisa sangat memberatkan masyarakat. Betul. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Harga pangan yang terjangkau adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, kontrol harga yang efektif juga dapat mendorong konsumsi lokal dan mendukung petani kita. Misalnya, ketika harga beras stabil, maka masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya hidup yang meningkat, dan petani pun mendapatkan pendapatan yang layak. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, sektor pertanian ini menyerap banyak tenaga kerja ya, terutama di daerah pedesaan. Dengan begitu, pertanian tidak hanya berkontribusi pada kemandirian pangan saja ya, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Pertanian juga memberikan lapangan kerja yang beragam, dari petani hingga pekerja di sektor pengolahan dan distribusi. Misalnya di daerah pedesaan ya, banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian, baik sebagai petani ya maupun pekerja di industri terkait. Selain itu juga, pertanian seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal di banyak daerah, menyediakan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan itu. Ya. Dan pertanian juga memberikan diversifikasi ekonomi yang penting ya, enggak ya? Betul. Jadi ini bisa mengurangi resiko yang berlebihan ya pada satu sektor ekonomi tertentu. Dan juga menjaga kestabilan ekonomi nasional kita. Dengan diversifikasi, kita tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang begitu, sehingga ekonomi kita lebih kuat dan fleksibel. Ketika sektor lain mengalami penurunan, pertanian bisa menjadi penopang ekonomi yang stabil. Misalnya saat sektor pariwisata terkena dampak pandemi, sektor pertanian tetap beroperasi dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan selain itu juga ya, pendengar, melalui program dan kebijakan yang mendukung sektor pertanian, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Petani yang sejahtera akan lebih mampu menghasilkan produk pangan yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup ya. Program-program misal seperti bantuan teknis ya, kredit rumah dan pelatihan bisa sangat membantu petani kita. Misalnya program distribusi benih unggul dan pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern bisa meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani. Selain itu, akses ke pasar yang lebih baik juga dapat meningkatkan pendapatan petani dengan memungkinkan mereka untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih adil gitu ya. Setuju. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya konservasi sumber daya alam, pendengar ya, di mana pertanian yang berkelanjutan ini membantu menjaga tanah dan air serta keanekaragaman hayati. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita bisa terus memproduksi pangan di masa depan. Praktik pertanian yang baik membantu mengurangi erosi tanah, menjaga kualitas air dan melestarikan habitat alam. Misalnya teknik pertanian seperti agroforestry yang menggabungkan pertanian dengan kehutanan dapat meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas lahan. Selain itu, penggunaan pupuk organik dan pestisida alami juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, investasi dalam penelitian dan pengembangan pertanian juga sangat penting ya, Del ya. Inovasi misal seperti penggunaan varietas unggul, teknologi irigasi dan praktik pertanian ramah lingkungan ini bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita ya. Teknologi modern seperti sistem irigasi tetes ya, drone ya untuk pemantauan tanaman tuh ya, dan juga penggunaan big data untuk manajemen lahan telah terbukti sangat bermanfaat. Misalnya untuk penggunaan varietas padi yang tahan penyakit dapat mengurangi kerugian panen dan meningkatkan hasil produksi. Selain itu, teknologi pengolahan pasca panen juga dapat membantu mengurangi kehilangan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian ya. Jadi dengan produksi pangan yang cukup, kita nantinya bisa mengatasi tantangan ketahanan pangan ya, seperti kekeringan, bencana
alam dan perubahan iklim, gak tahu ya. Ketersediaan pangan yang stabil juga mendukung kesehatan dan gizi dari masyarakat kita. Makanan yang bergizi dan cukup adalah fondasi untuk generasi yang sehat dan produktif. Selain itu, dengan adanya cadangan pangan yang memadai, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Ya, kita ambil contoh misalnya program cadangan beras pemerintah. Ini membantu memastikan bahwa kita memiliki cukup stok pangan ya untuk menghadapi situasi darurat. Ya, pertanian yang produktif tentunya juga memungkinkan kita untuk mengekspor produk pangan. Nah, itu. Ini juga hal lain ya yang bisa kita dapatkan. Jadi pertanian dalam negeri bagus sampai bisa diekspor, tentunya ini tidak hanya menambah devisa negara, tetapi juga memperkuat posisi kita di pasar internasional. Betul, Ekspor setuju. pangan membuka peluang baru bagi petani kita untuk mengembangkan usaha mereka dan mendapatkan keuntungan lebih. Misalnya produk-produk unggulan seperti kopi, teh, dan rempah-rempah Indonesia Betul. yang sangat diminati di pasar internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di kancah global. Setuju. Terakhir, juga hasil pertanian menjadi bahan baku untuk berbagai industri lain, seperti industri makanan, tekstil, dan bioenergi. Ini tentunya akan menciptakan efek domino yang positif ya nggak bagi perekonomian kita nih. Jadi Setuju. industri-industri ini kemudian menghasilkan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lapangan kerja tambahan dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Betul. Misalnya industri pengolahan makanan yang berkembang bisa meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan industri bioenergi dari limbah pertanian bisa menjadi solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ya, contoh nyata sebenarnya bisa kita lihat di Indonesia sendiri ya, negara kita ini. Program pemerintah seperti distribusi benih unggul ya, subsidi pupuk, dan pembangunan infrastruktur irigasi adalah langkah-langkah nyata yang diambil untuk memperkuat sektor pertanian kita. Ini adalah bukti ya bahwa dengan kebijakan yang tepat ya, sektor pertanian bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Selain itu, program seperti pemberdayaan petani melalui koperasi dan kelompok tani juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian. Contoh lain adalah pengembangan kawasan agropolitan ya, yang mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi. Ya, dan untuk meningkatkan peran pertanian, kebijakan yang mendukung petani kecil, akses ke pasar, dan investasi dalam teknologi pertanian modern tentunya harus terus dikembangkan ya. Betul. Dengan begitu, pertanian tidak hanya menjadi tulang punggung kemandirian pangan, tetapi juga pilar utama ketahanan dan kesejahteraan nasional kita. Jadi, mari kita bersama-sama mendukung sektor pertanian agar terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Pertanian adalah masa depan kita, dan kita harus memastikan bahwa sektor ini terus maju dan berkembang demi kesejahteraan bersama. Oke, lebih fokus lagi nih ya kita pembahasan mengenai peran pertanian dalam mendukung kemandirian dan keamanan pangan. Di Indonesia sendiri ya, pertanian memainkan peran vital dalam mendukung kemandirian dan keamanan pangan. Indonesia sebagai negara agraris ya kita tahu, memiliki banyak potensi dalam sektor pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pertanian lokal di Indonesia berkontribusi besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Komoditas ya seperti beras, jagung, kedelai, dan sayuran diproduksi secara luas di berbagai daerah. Inisiatif seperti program Lumbung Pangan membantu memastikan pasokan pangan yang cukup ya di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia seringkali mengintervensi pasar pangan melalui Bulog ya atau Badan Urusan Logistik untuk menjaga stabilitas harga. Subsidi dan kebijakan harga minimum untuk komoditas tertentu membantu melindungi petani dari fluktuasi pasar yang ekstrim gitu ya Del. Ya benar, dan selain itu pendengar, pertanian adalah penyedia utama lapangan kerja di Indonesia, terutama di pedesaan. Betul. Program-program seperti pemberdayaan petani dan pengembangan koperasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Konservasi sumber daya alam Indonesia juga berfokus pada pertanian berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam. Jadi praktik seperti agroforestry ya dan sistem pertanian terpadu membantu menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Indonesia juga kita tahu yang nggak mengekspor berbagai produk pertanian seperti kopi, teh, rempah-rempah, dan kelapa sawit. Nah itu.
Jadi ekspor ini tidak hanya menambah devisa negara sekali lagi ya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti program subsidi pupuk, pembangunan irigasi, dan dukungan finansial untuk petani. Program seperti swasembada pangan bertujuan mencapai kemandirian pangan dalam jangka panjang. Oke, itu di Indonesia ya. Sementara kalau di Tiongkok, pendengar, pertanian juga memegang peran penting ya dalam mendukung kemandirian dan keamanan pangan. Meskipun negara ini telah mengalami industrialisasi dan urbanisasi yang pesat. Jadi bisa kita lihat, Tiongkok memiliki pertanian yang sangat terorganisir dan efisien dengan teknologi tinggi. Negara ini adalah produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas ya, seperti beras, gandum, jagung, dan sayuran. Penggunaan teknologi modern seperti drone, sensor tanah, dan analitik data ini ya membantu meningkatkan produktivitas. Tiongkok sangat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan pertanian. Inovasi dalam bioteknologi seperti pengembangan varietas tanah penyakit dan peningkatan genetika tanaman telah membantu negara ini meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit. Keamanan pangan adalah prioritas utama di Tiongkok ya. Pemerintah mengawasi ketat produksi, distribusi, dan konsumsi pangan untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Kampanye besar-besaran juga dilakukan untuk mempromosikan praktik pertanian yang aman dan ramah lingkungan. Meski urbanisasi cepat ya, pertanian tetap penting untuk ekonomi pedesaan di Tiongkok. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan seringkali berpusat pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan infrastruktur desa tuh Del. Jadi diversifikasi produk pertanian dan modernisasi metode produksi adalah fokus utama di sana ya. Betul. Tiongkok mengembangkan berbagai komoditas baru pendengar dan memodernisasi sistem pertanian untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan urbanisasi. Betul. Tiongkok juga aktif dalam ekspor produk pertanian dan investasi dalam pertanian internasional. Dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk investasi di infrastruktur pertanian di Afrika dan Asia Tenggara, membantu Tiongkok mengamankan pasokan pangan global dan memperluas pengaruh ekonominya. Selain itu, pendengar juga kami sampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah di mana kemandirian dan keamanan pangan adalah tujuan utama yang memerlukan upaya terpadu dari semua pihak, baik pemerintah, petani maupun sektor swasta. Indonesia dan Tiongkok meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ini menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pertanian, inovasi teknologi, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung adalah kunci untuk mencapai kemandirian dan keamanan pangan. Baik, dan diversitas hayati dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petaninya melalui modernisasi tadi ya, pendidikan dan kebijakan yang pro petani. Tiongkok dengan teknologi dan inovasinya yang maju menunjukkan bahwa modernisasi dan efisiensi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan stabilitas pangan. Kedua negara ini dapat saling belajar dan bekerja sama ya untuk memperkuat sektor pertanian mereka dan memastikan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Itu dia ya. Demikian pendengar, saran dan masukan bisa Anda sampaikan dengan mengirimkannya melalui WhatsApp di